Dari aku kecil itu jadi aku punya aku kecil itu jadi aku punya seorang buyut aku itu punya pesantren terbesar sekabupaten, dan bahkan itu buyut aku masih zaman Belanda. Beliau itu sudah hijrah ke Mekah, sudah belajar mencari ilmu di Mekah. Itu level buyut, masih zaman koloni Belanda, sudah belajar di Mekah, pulang kemudian membuat movement hijrah ya, membuat pondok tahfiz gitu kan, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah murid-muridnya semua murid-murid yang tersebar di seluruh Jawa maupun luar Jawa itu punya pesantren yang gede-gede banget gitu. Itu kisah buyut aku. Terus ya biiznillah ya, dengan izin Allah itu generasi buyut. Next, generasi anaknya Allah alam seperti apa prosesnya. Generasi putra dan cucu itu kayak sudah redup gitu. Jadi gerakan islamisasi ataupun gerakan menghijrahkan, zaman itu kan masih jahiliyah banget ya, bahkan orang nggak pakai kerudung masih pakai begini gitu kan, pokoknya serba jahiliyah banget gitu kan. Nah setelah buyut wafat, di generasi putranya dan di generasi cucunya itu kayak udah, kalau yang di pusatnya di buyut aku itu udah kayak redup aja. Tapi alhamdulillah yang murid-muridnya di semua wilayah itu gede-gede gitu. Nah aku di generasi cicit kayak risau dan cemas gitu. Waduh gitu, ini aku harus, dulu buyut aku aja sudah belajar di Mekah zaman kolonial Belanda gitu, masa anaknya atau cucunya atau cicitnya gitu nggak bisa menghidupkan kembali semangat hijrah, islamisasi, perbaikan gitu. Aku waktu itu ketika di keluarga aku melihat banyak hal yang wah, ini kecemasan aku harus bisa minimal menghidupkan kembali apa yang pernah dihidupkan oleh buyut aku gitu ya, menghijrahkan manusia minal dzulumati ilan nur. Karena yang aku lihat memang di lingkungan itu banyak sekali hal-hal negatif ya akhlaknya, ya sistemnya, semuanya serba banyak negatif. Dan dari situ aku pengen belajar, misalnya dari Jawa Timur ya, aku dari Tuban, kayak nggak rela belajar di Tuban doang, aku hijrah, aku pindah ke Bandung. Dari Bandung hati aku nggak berhenti gitu, ini kan proses hijrah ya, mencari ilmu. Dari Bandung, bukan di Bandung ya, Malang, tapi di Jalan Bandung ngomongnya. Waktu itu aku sekolahnya di Malang, tapi di Jalan Bandung. Masih ada kecemasan, aku nggak cukup seperti ini, aku nggak boleh berhenti di sini. Setiap ada pesawat lewat, aku mau belajar di Arab, waktu itu kan pokoknya Arab gitu. Ternyata alhamdulillah itulah yang aku bilang ya, atau yang sering aku yakini ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa jahadu fina, bermujahadah, fight gitu kan, berjuang, berusaha, bekerja keras untuk mewujudkan sebuah keinginan baik di jalan Allah, sebuah keinginan baik di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan berikan petunjuk. Ini sudah satu janji Allah ya, pasti kami berikan petunjuk, kami berikan kemudahan, kami berikan arahan gitu kan. Saya pergi ke Malang, saya pergi ke Mesir, itu kan semua arahan dari Allah untuk satu kecemasan bahwa aku dan lingkungan aku harus diperbaiki semuanya gitu kan. Kemudian dari Mesir gitu kan, alhamdulillah dapat rezeki di Bandung. Dan waktu di Bandung, karena memang kemampuan ekonominya masih awal ya, saya ngajar di Imarat,
tapi tinggal, dan saya nggak tahu gitu, waktu itu kan nyari kontrakan yang termurah, yang paling terjangkau itu gitu. Ya udah, kita masuk ke rumah itu, dan ternyata teman-teman satu RT itu isinya adalah kenakalan. Jadi apa ya, lokalisasi intinya. Aku waktu itu nggak tahu ya, baru udah sekian minggu baru tahu kalau aku tinggal di lokalisasi. Aduh, aku nangis lagi karena setiap fasenya aku pasti kalau nggak cocok dengan sesuatu aku nangis gitu. Aku nangis dan minta pertolongan kepada Allah untuk bisa hijrah gitu kan. Dan alhamdulillah Allah berikan, waktu itu aku ngelihat banyak sekali amoral, bahkan kriminal itu ya pusatnya di betapa jauhnya manusia dari agama, yang aku sebut dengan zulumat tadi. Jadi di lingkungan itu tuh yaitu mengkomersilkan perempuan, kemudian laki-lakinya udah saya nggak bisa cerita deh. Intinya dari situ ya, kita kalau melihat sesuatu dan cemas gitu kan, tentu saja kita nggak bisa merubah langsung, minimal kita harus merubah diri kita dulu ya, menguatkan diri kita harus lebih kuat agar bisa menguatkan lingkungan kita harus bisa berubah agar bisa merubah lingkungan kita. Nah alhamdulillah Allah berikan tempat yang lain yang lebih layak, kemudian sama Ustadz banyak banget, hampir setiap malam, hampir setiap kita bergerak, bekerja gitu, kita banyak ngobrol tentang remaja, terutama di Bandung ya. Dulu itu di Bandung itu kalau kami keluar malam itu pasti anak-anak pang itu penuh gitu kan. Dalam aku ngobrol sama suami gitu, gitu, ini anak-anak muda, bocah, energinya banyak, tenaganya banyak, waktunya banyak, tapi hanya nongkrong di jalan, sayang banget gitu. Gimana ya ini bocah-bocah, siapa itu nyebutnya, sayang banget gitu, ini kemana ayahnya, kemana ibunya gitu kan, sayang banget. Coba kalau anak-anak ini belajar, pasti namanya remaja itu kan energi, waktu, dan tenaganya itu kan luar biasa ya. Ini kalau untuk umat, kalau untuk bangsa, mereka educated, mereka dekat sama Allah, mereka punya semangat memperbaiki bangsa, pasti bangsa kita ini jadi bangsa paling hebat gitu. Nah dari situ terus mikir lagi ya gitu, kita bikin gerakan pemuda hijrah yang dari jumlahnya hanya sedikit, kemudian semakin besar, dan alhamdulillah bisa menjadi sebuah tren nasional. Nah itu awalnya sih dari kecemasan demi kecemasan, dari kerisauan demi kerisauan. Kita nggak bisa merubah langsung ya, tapi pasti ada momentum kita kalau kita prepare. Hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, prepare kami, siapkan kami. Ketika momentum kami datang, kami menjadi imaman lil muttaqin. Kami siap menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Setiap kita adalah leader, ya kan? Kita harus memimpin diri kita, memimpin bangsa kita. Setiap kita punya tanggung jawab untuk mengajak kepada Allah. Ad-da'wah ilallah invitation, sebuah undangan, memberikan undangan untuk menuju kepada Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, prepare untuk diri teman-teman ini wajib ya dari sekarang. Apapun kapasitas teman-teman, skill teman-teman, kemampuannya apa, ilmunya apa, semuanya punya tanggung jawab sebagai dai. Toh dai itu bukan hanya bicara, bukan hanya narasi. Dai itu semua yang punya kebaikan, semua yang punya program, semua yang punya manfaat. Ketika
diarahkan kepada Allah, diarahkan untuk meninggikan kalimah Allah, maka fix kamu dai yang dicintai oleh Allah. Karena identitas mukmin atau muslim itu tidak bisa dipisahkan dari dakwah gitu. Jadi setelah kita, meskipun nanti prosesnya gini teman-teman, aku belum cukup sempurna untuk mengajak kepada Allah. Kalau kita mikir kayak gitu, kita nggak bakal mengajak kepada Allah. Kita nggak pernah pede untuk berdakwah ya. Karena kalau kita menunggu kesempurnaan, kapan kesempurnaan itu hadir? Sambil kita menyempurnakan diri kita, kita mengajak lingkungan kita untuk berhijrah, untuk menyempurnakan diri, menyempurnakan masyarakat, menyempurnakan lingkungan, menyempurnakan sistem. Jadi memang nggak bisa satu-satu ya, memang harus bareng-bareng dan ikuti aja prosesnya. Jadi hijrahnya seperti itu ya, kalau aku pribadi itu kalau hijrah step fase kehidupan ya. Kalau yang hijrah akhlak, kemudian hijrah spiritual, mental, sampai sekarang pun aku masih ngerasa butuh hijrah. Aku masih ngerasa butuh shifting gitu kan, dari aku yang merasa banyak kelemahan, berusaha untuk lebih kuat dan kuat lagi. Yang banyak kesalahan, yang banyak kekurangan, yang banyak kegagalan, yang banyak keburukan ya, shifting terus, bergerak menuju kepada kebaikan, bermigrasi kepada Allah. Dan proses migrasi ini kalau aku pribadi ngerasainya tuh pergerakan yang indah gitu kan. Hidup itu bermigrasi, hidup itu bergerak, hidup itu activity. Kalau kita stuck, diam, nggak bergerak, nggak ada perubahan, menurut aku itu bunuh diri secara pelan-pelan. Karena fitrah kehidupan itu berubah, bergerak untuk mengeluarkan manfaat terbaik. Kenapa ada musim panas berganti musim dingin? Ada pagi berganti siang, berganti sore, berganti malam. Ada matahari, ada bulan. Semuanya shifting, semuanya bergerak, berubah gitu ya, untuk ngedapetin best version of you gitu kan. Kenapa fase kehidupan beda-beda gitu ya, dari fase anak, remaja, dewasa, itu tantangannya berubah-ubah supaya kita bergerak lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.